Mie secara umum dibagi menjadi dua dari bahan bakunya, yaitu mie terigu dan non terigu. Nah, mie non terigu sendiri itu bahan bakunya ada yang dari pati dan ada yang dari tepung. Jadi kalau mau kita bagi ya ada mie terigu, mie tepung non terigu, dan mie pati. Pembuatan mie jagung seperti ini berbahan baku tepung jagung, itu sangat berbeda dengan pembuatan mie terigu maupun mie dari pati. Mie terigu untuk membentuk jaringan struktur yang kuat di dalam mie-nya ini, dia membutuhkan kinerja dari protein gluten, yang itu bisa muncul dengan adanya kneading atau pengadonan dan penekanan pada suhu rendah. Sedangkan mie jagung yang berbahan baku tepung itu mengandalkan proses gelatinisasi dan proses ruptur atau pemecahan tepung sehingga amilosa dari pati itu bisa keluar. Nah, ketika hanya mengandalkan gelatinisasi saja, maka mie jagung tidak bisa, karena tepung harus ruptur, gitu ya. Ini membedakan dengan mie dari pati. Kalau mie dari pati dia hanya mengandalkan gelatinisasi saja, maka mie dari tepung jagung tidak bisa dibuat dengan mekanisme mie terigu maupun mekanisme mie dari pati. Nah, untuk mie dari tepung jagung, satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk membuat adalah extruder, seperti di belakang saya ini. Nah, ini kategorinya extruder yang disebut orang sebagai cooking forming extruder atau extruder pemasak dan pencetak. Nah, pada extruder yang seperti ini, bahan-bahan dalam keadaan mentah dimasukkan ke dalam extruder, nanti keluar sudah menjadi mie yang matang dan matriks strukturnya sudah kokoh. Sedangkan ada alat satu lagi, yaitu extruder pencetak. Itu membutuhkan pemanasan atau gelatinisasi tepung itu di luar. Jadi adonan dikukus dulu, kemudian dimasukkan ke dalam extruder. Tapi extrudernya bukan extruder ini, ya extruder yang pencetak. Nah, untuk membuat mie jagung ini, bahan utama yang digunakan adalah tepung jagung yang lolos ayakan 100 mesh. Jadi semakin kecil semakin bagus. Dan varietas yang digunakan untuk saat ini kita gunakan varietas P21 atau Pionir 21. Meskipun demikian, varietas yang lain pun bisa digunakan asalkan memenuhi persyaratan, yaitu kandungan amilosanya sekitar 30%, atau kalau mau dibuat ring antara 28 sampai 32%. Nah, bahan yang kedua adalah air, yang digunakan antara 70 sampai 80% dari berat tepung, nanti tergantung kadar air tepungnya. Kemudian bahan yang lain adalah garam, dipakai 2%. Bahan keempat adalah GMS atau gliseril monostearat, atau dengan bahasa lain disebut monogliserida. Itu kita pakai 0,8 sampai 1%. Proses pembuatan mie jagung dimulai dari penimbangan bahan. Kemudian setelah bahan ditimbang, dilakukan pencampuran. GMS dicampur dalam keadaan kering ke tepung jagung, kemudian di mix dengan hand mixer saja sekitar 2 sampai 3 menit. Sedangkan garam dilarutkan ke dalam air dengan diaduk biasa memakai pengaduk yang biasa digunakan, sendok misalnya. Nah, kemudian larutan garam tadi dicampurkan ke dalam tepung sambil dilakukan hand mixer pada kecepatan rendah. Ya, kalau kecepatan tinggi ya nanti akan terburai keluar, gitu, kecepatannya rendah. Nah, setelah adonan cukup rata, didirikan dengan bentuk granul atau bulat-bulat kecil-kecil begitu. Nah, nanti adonan langsung dimasukkan ke dalam extruder. Pada proses menggunakan extruder ini, kecepatan yang dipasang adalah 75 rpm dengan suhu pada keempat zona yang ada itu dipasang 90 derajat Celcius. Nah, kecepatan maupun suhu itu nanti sebenarnya akan tergantung kepada rasio kompresi yang kita tetapkan, karena ada beberapa daya yang bisa digunakan. Misalnya mie yang ukuran besar, maka nanti kecepatannya berbeda. Nah, pada kecepatan 75 rpm pada produksi rutin yang dilakukan, ini dayanya berukuran diameter 1,2 mili atau 1,2 sampai 1,5 mili. Nah, kemudian setelah jadi, maka mie-nya dibentuk menjadi kotak seperti mie normal. Kemudian dikeringkan menggunakan kering angin selama sekitar 12 sampai 15 jam.
pengeringan menggunakan suhu yang tinggi, misalnya oven atau with bed dryer, itu akan menyebabkan cracking atau retak pada mie-nya. Proses pengeringan dari mie yang sudah matang ini disebut orang sebagai fenomena retrogradasi. Nah, mekanisme retrogradasinya harus berjalan lambat sehingga penyusutan dari diameter mie karena pengeluaran air dan adanya mekanisme ikatan antar amilose pada mie itu akan berjalan lambat sehingga pembentukan jaringannya sempurna. Kalau itu kita paksakan dipercepat akan terjadi cracking atau pecah. Nah, nanti berefek pada mie-nya ketika dimasak dia akan patah-patah. Yang perlu saya sampaikan adalah sebagai tambahan, mie jagung menurut saya pribadi tidak bisa disubstitusi ke mie terigu karena beda sekali mekanismenya. Substitusi terigu dengan tepung yang lain itu sebenarnya dalam tanda petik adalah membebani jaringan mie terigu dengan material asing. Nah, tepung jagung adalah material asing di dalam jaringan mie terigu. Jadi kalau kita ingin mengembangkan mie terigu, ya mie terigu. Prosesnya mie terigu, mekanismenya mie terigu. Kalau kita ingin mengembangkan mie non terigu, pilihannya ada dua. Mau pakai tepung jagung atau mau pakai pati jagung, termasuk tepung yang lain maupun pati yang lain. Kalau mau pakai tepung, maka harus ada mekanisme gelatinisasi, ruptur, dan retrogradasi yang bagus. Sedangkan kalau mau pakai pati, cukup ada mekanisme gelatinisasi dan retrogradasi yang bagus. Karena itu, saya secara pribadi sebagai peneliti bilang bahwa kalau ingin mengembangkan, jangan substitusi. Karena beda sekali. Hanya karena masyarakat awam tidak tahu, kemudian dengan nama-nama yang menjadi bombastis, misalnya mie jagung ditambahkan wortel 10% disebut sebagai mie wortel. Atau mie terigu dikasih wortel 10%, warnanya merah jadi mie wortel. Terigu dikasih bayam 5-10%, warnanya hijau disebutnya mie bayam. Bahkan dulu sempat terjadi polemik ketika terigu dikasih tepung jagung 10%, bisa nggak disebut sebagai mie jagung? Nah, menurut saya tidak bisa. Nah, itu mie terigu. Jadi saya secara pribadi saya bilang tidak ada yang namanya mie wortel, tidak ada yang namanya mie bayam, tidak ada yang namanya mie misalnya mie kangkung atau mie apa saja lah gitu. Karena itu sebenarnya adalah mie terigu, hanya ditambahkan bayam, tambahkan kangkung, tambahkan wortel dan seterusnya.